Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisna Nurul Hasanah dari kelompok 1 yang beranggotakan Aulia Sofia Rahma, Nabila Fauzia Zaini, Sinta Ainayah, dan Zakia Nur Aprilia. Di sini kami akan menjelaskan tentang inventarisasi praktikum IPA SMP kelas 7 beserta alat dan bahan yang dibutuhkan. Saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian inventarisasi praktikum IPA dalam pengelolaan laboratorium. Laboratorium dapat diartikan dari kata laboratori. Yang dimaksud dengan laboratorium adalah sarana penunjang jurusan dalam studi yang bersangkutan dan sumber unit dasar untuk pengembangan ilmu dan pendidikan. Inventarisasi merupakan daftar yang memuat semua barang milik kantor yang dapat dipakai dalam melaksanakan tugas. Dalam membangun aplikasi tata kelolaan laboratorium, inventaris ini berkaitan dengan peralatan dan bahan praktikum pada laboratorium, di mana pada inventarisasi ini terdiri dari beberapa kegiatan: data barang masuk, penomoran barang, penggunaan barang, dan perawatan laboratorium, peminjaman, pengembalian, dan perbaikan. Pada dasarnya, pengelola laboratorium merupakan tanggung jawab bersama, baik pengelola maupun pengguna. Oleh karena itu, setiap orang harus dilibatkan agar memiliki kesadaran dan merasa terpanggil untuk mengatur, memelihara, dan mengusahakan keselamatan kerja. Mengatur dan memelihara laboratorium merupakan upaya agar laboratorium selalu tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan upaya keselamatan kerja mencakup usaha untuk selalu mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan sewaktu bekerja di laboratorium dan penanganannya bila terjadi kecelakaan. Nah, para pengelola laboratorium ini hendaknya memiliki pemahaman dan keterampilan kerja di laboratorium, bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya, dan mengikuti peraturan. Secara struktural, pengelola laboratorium di sekolah umumnya adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab laboratorium, wakil kepala sekolah membantu mengawasi pengelolaan laboratorium sekolah secara harian, koordinator laboratorium, salah satu guru yang mengatur pelaksanaan harian laboratorium. Nah, setiap laboratorium perlu dilengkapi buku daftar alat dan bahan, kartu alat dan bahan, buku daftar pembelian, buku daftar bahan atau barang pecah, rusak, hilang, habis, serta buku harian laboratorium. Secara garis besar, fungsi laboratorium adalah sebagai berikut. 1. Memberikan kelengkapan bagi pelajaran yang telah diterima peserta didik. Yang kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi siswa atau peserta didik. Harapannya agar peserta didik memiliki kompetensi melalui upaya atau menumbuhkan serta mengembangkan sikap atau attitude pengetahuan, keterampilan atau skill. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat, kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang keempat, menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran pada saat melakukan percobaan. Yang kelima, memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan dan calon guru. Yang keenam, memupuk dan membina rasa percaya diri sebagai suatu keterampilan yang diperoleh penemuan yang didapat dalam proses kegiatan kerja laboratorium. Adapun peranan laboratorium di sekolah adalah tempat timbulnya berbagai masalah dan sekaligus tempat memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, laboratorium sebagai tempat untuk melatih keterampilan
serta menemukan suatu masalah dan sikap teliti. Yang ketiga, laboratorium sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta didik untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki atau diamati. Yang keempat, laboratorium berfungsi sebagai tempat untuk melatih peserta didik bersikap cermat, sabar, dan jujur, serta berpikir kritis dan cekatan. Yang kelima, laboratorium sebagai tempat bagi peserta didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tujuan pengadaan laboratorium diantaranya adalah meningkatkan kemampuan praktek peserta didik di laboratorium. Adapun tujuan penggunaan laboratorium IPA bagi peserta didik diantaranya yaitu 1. Mengembangkan keterampilan seperti pengamatan, pencatatan data, penggunaan alat, dan pembuatan alat sederhana. Yang kedua, melatih bekerja cermat serta mengenal batas-batas kemampuan pengukuran laboratorium. Yang ketiga, melatih ketelitian mencatat dan memberi kejelasan pada saat melaporkan hasil pengamatan atau hasil percobaan. Yang keempat, melatih daya berpikir kritis, analitis melalui penafsiran eksperimen. Maksudnya itu, suatu proses berpikir yang mendorong kita membuat keputusan yang lebih baik serta menganalisis gagasan berdasarkan penalaran yang logis. Kemudian, memperdalam pengetahuan, mengembangkan kejujuran dan rasa bertanggung jawab, serta melatih merencanakan dan melaksanakan percobaan lebih lanjut dengan menggunakan bahan dan alat yang ada. Pengelolaan laboratorium itu diperlukan adanya inventarisasi. Pengelolaan laboratorium berkaitan dengan pengelolaan dan pengguna, fasilitas laboratorium, dan aktivitas yang dilaksanakan di laboratorium yang menjadi keberlangsungannya aktivitas tersebut. Pada dasarnya, pengelolaan laboratorium merupakan tanggung jawab bersama, baik pengelola maupun penggunanya. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat harus memiliki kesadaran dan merasa terpanggil untuk mengatur, memelihara, dan mengesahkan secara bersama-sama. Mengatur dan memelihara laboratorium merupakan upaya agar laboratorium selalu tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Perencanaan laboratorium IPA meliputi perencanaan dan pemeliharaan alat-alat dan bahan-bahan, serta sarana dan prasarana, perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta rencana pengembangan laboratorium. Untuk melengkapi atau mengganti alat dan bahan IPA yang rusak, hilang, atau habis dipakai, diperlukannya penggandaan. Sebelum pengusulan pengadaan alat dan bahan, maka yang perlu dilakukan adalah yang pertama, percobaan apa yang akan dilakukan. Yang kedua, alat dan bahan apa yang akan dibeli dengan spesifikasi yang jelas. Yang ketiga, ada tidaknya dana. Yang keempat, prosedur pembelian lewat agen langganan atau beli sendiri. Dan yang kelima, pelaksanaan pembelian, biasanya awal tahun pelajaran baru. Nah, prosedur pengadaan dimulai dengan penyusunan alat dan bahan yang akan dibeli, yang dikumpulkan dari usulan masing-masing guru IPA yang dikoordinasi oleh penanggung jawab laboratorium. Sebelum pembelian juga, hendaknya ditentukan terlebih dahulu di toko mana atau perusahaan mana alat dan bahan itu akan dibeli. Sebaiknya juga setiap sekolah telah membuat jalinan kerja sama dengan perusahaan atau toko tersebut, sehingga akan memperoleh harga yang relatif murah dan sewaktu-waktu memerlukan tambahan alat dan bahan di luar jadwal pengadaan dapat dengan mudah untuk dikontak atau disuplainya. Dan macam-macam jenis fasilitas dan peralatan di laboratorium. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 24/2007, ruang laboratorium IPA minimum bisa menampung satu rombongan belajar atau satu kelas dengan siswa kurang lebih 20 orang.
Selain itu, laboratorium IPA memiliki ruang praktik, ruang penyimpanan, dan persiapan. Fasilitas yang seharusnya tersedia minimal terdapat cahaya yang memadai dalam ruangan untuk membaca dan melakukan observasi pada objek percobaan, dan terdapat air yang bersih. Selanjutnya yaitu sarana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas nomor 24/2007, yaitu diantaranya perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, dan perlengkapan lain seperti instalasi listrik, P3K, pemadam kebakaran, tempat sampah, serta jam dinding. Efektivitas pengelolaan laboratorium secara umum dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium yang sesuai dengan standar Permendiknas, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Selanjutnya yaitu kendala yang dirasakan oleh siswa dan guru pada saat di laboratorium. Kegiatan eksperimen dan praktikum sebagai salah satu metode yang mengedepankan proses dan kerja untuk menemukan sendiri sebuah konsep ilmiah berdasarkan suatu proses, pengamatan, analisis, pembuktian, dan menarik kesimpulan dari suatu objek. Sedangkan pelaksanaan praktikum di sekolah dilakukan berdasarkan materi ajar yang telah diatur dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, terdapat pula beberapa kelompok yang dengan praktikum minimal. Selanjutnya, permasalahan ini merupakan akar masalah dari beberapa masalah lain yang muncul karena kurangnya fasilitas, seperti kurangnya kesiapan guru dalam mensiasati ketiadaan alat dan bahan, serta kurangnya motivasi guru dalam menerapkan metode praktikum di laboratorium. Selanjutnya, menurut Feyzioglu, kemampuan guru dalam melakukan kegiatan praktikum dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu perspektif guru dalam memahami aplikasi-aplikasi dasar laboratorium, kemudian tipe sekolah di mana guru lulus, kemudian tempat guru mengajar, pengalaman guru dalam mengajar, kondisi fisik sekolah, serta kondisi evaluasi dan penilaian yang berlaku di sekolah. Sedangkan menurut Harrington, efektivitas pelaksanaan kegiatan praktikum di sekolah dipengaruhi oleh latar belakang kultural, di mana siswa berasal dan style belajar seorang siswa, sehingga perlu diterapkan metode pembelajaran yang dapat dilaksanakan pada keadaan budaya siswa yang beragam. Jadi sangat dianjurkan kepada setiap sekolah untuk menyesuaikan dengan fasilitasnya masing-masing agar metode pembelajaran yang diberikan kepada sekolah tersebut sesuai dengan fasilitas yang ada. Baik, selanjutnya penjelasan dari saya mengenai usaha yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam mengelola laboratorium dengan baik. Nah, adapun solusi yang dapat ditawarkan untuk menjawab permasalahan di atas adalah dengan memberikan pelatihan kepada guru bidang studi IPA dan laboran mengenai tata kelola laboratorium serta pemahaman terhadap teknik-teknik dasar dalam memodifikasi suatu kegiatan praktikum dengan alat dan bahan yang lebih mudah didapat atau alat dan bahan dari lingkungan sekitar. Pemberian pelatihan dan pembekalan bagi guru diharapkan dapat menumbuhkan kembali motivasi guru agar menerapkan metode praktikum dan mengajak siswa ke dalam laboratorium. Kegiatan di laboratorium sering disebut juga dengan praktikum. Kegiatan praktikum dapat membangkitkan motivasi belajar IPA atau sains bagi siswa. Melalui kegiatan laboratorium, siswa diberi kesempatan untuk memenuhi dorongan rasa ingin tahu dan ingin bisa. Prinsip ini akan menunjang siswa untuk menemukan pengetahuan melalui eksplorasi. Dengan praktikum, peserta didik dilatih untuk mengembangkan keterampilan dasar melakukan eksperimen. Eksperimen merupakan aktivitas yang biasa dilakukan oleh ilmuwan
Dengan adanya kegiatan praktikum di laboratorium akan melatih siswa untuk mengembangkan kemampuan bereksperimen. Dengan melakukan eksperimen, melatih peserta didik melakukan observasi dengan cermat, mengukur secara akurat dengan alat ukur, menangani dan menggunakan alat secara aman, merancang, melakukan, dan menginterpretasikan eksperimen. Praktikum menjadi wahana belajar pendekatan ilmiah. Nah, cara terbaik inilah untuk melakukan pendekatan ilmiah adalah dengan menjadikan siswa sebagai ilmuwan. Dalam pelaksanaan kegiatan praktikum, guru IPA selalu menyampaikan tujuan praktikum yang disusunnya sendiri yang mengacu pada manual praktikum dari Pudak Scientific. Sebelum praktikum dimulai, biasanya dilakukan pretest untuk mengetahui kesiapan siswa. Berdasarkan inventarisasi dan pengelolaan alat praktikum pada kelas 7, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran IPA SMP kelas 7 yang efektif menuntut pembelajaran konsep dan subkonsep yang berfokus pada pengembangan keterampilan, proses, melalui penelitian sederhana, percobaan, demonstrasi, dan sejumlah kegiatan praktis lainnya. Selanjutnya, tempat dilakukan kegiatan kerja ilmiah atau keterampilan proses sains, umumnya yaitu di laboratorium. Karena laboratorium berisi berbagai macam peralatan dan perlengkapan. Jika tidak mendapatkan pengelolaan yang baik, maka laboratorium tidak dapat dimanfaatkan siswa secara optimal. Maka dari itu, pengelolaan laboratorium sekolah yang baik sangatlah dibutuhkan agar penggunaan laboratorium dapat berjalan secara efektif dan efisien.